Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan Fighting and Implementation Diagram dari mata kuliah PNIT dengan dosen pengampu Bapak Giri Nugroho dan Bapak Ahmad Safaat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas praktek kami. Di sini ada tim membernya, yaitu saya sendiri, Aulia Diva, dengan NRP 038, dengan NRP 038. Oke, selanjutnya perkenalkan saya Asrul Laiman dengan NRP belakang 054. Baik, setelahnya yaitu saya NRP Ahmad Rian Hidayat dengan NRP akhir 082. Perkenalkan saya Rifan Asnariza dengan NRP 3 terakhir 010. Dan selanjutnya ada teman saya Mada Sabrinda dengan NRP terakhir 056. Pada minggu pertama dan kedua, progres kami yaitu diawali dengan survei dari pipeline kami, yaitu di mana start point kami berada di dekat Masjid Manaro ITS, lebih tepatnya berada di slide selanjutnya, yaitu ada di ITS Eco Green dengan start point dan elevasi yang sudah tertera pada slide berikut. Lalu ada survei location kami, yaitu ada 3. Ada EPC yang pertama, lalu ada EPB, dan EPA yang merupakan endpoint ketiga. Berikut merupakan titik dari endpoint kami, yaitu ada di bengkel DTMI ITS, lalu ada di KWU ITS yang lama, serta ada di depan tulisan Departemen Teknik Mesin Industri, Fakultas Vokasi. Lalu fluida yang kami gunakan nantinya yaitu ada fluida air dengan range terendah 0,9 serta yang tertinggi 2,4. Sehingga dari low dan high itu diambil kecepatan rata-rata sebesar 1,65 mili per second, meter per second, mohon maaf. Lalu untuk data dari grup kami yaitu elevasinya ada 0,5 meter, lalu temperatur yang pertama 20 derajat Celcius, Q1-nya 2 L per S, head out-nya ada 5 meter, lalu temperatur keduanya ada 20 derajat, dengan kapasitas 4 liter per second, serta head 2-nya ada 20 meter, dengan temperatur 40 derajat Celcius, lalu kapasitas ketiganya ada 4 liter per second, serta head out tiganya 15 meter, dan temperatur tiganya 30 derajat Celcius. Lalu di week 3 progres kami ada yang tertera pada slide berikut. Temperatur yang sudah kami ketahui. Lalu ada
tabel 2 yang berupa data perancangan, yaitu ada data yang diketahui serta data penunjang yang sudah tertera pada berikut ini. Lalu berikut merupakan penentuan dari diameter pipa. Ada persamaan kontinuitas serta persamaan untuk mencari luas permukaan pipa. Sehingga didapatkan persamaan 3. Yang dimana dari rekomendasinya yaitu ada 2, berupa 2 inch serta 2,5 inch. Lalu berikut merupakan analisis tegangan pada pipa, yang dimana didapatkan tegangan dasar desainnya yaitu 19,846,95 dengan tegangan standar maksimalnya yaitu ada 0,00391. Dari analisis stabilitas tegangan pada pipa ini didapatkan bahwa pipa kita itu menggunakan schedule STD. Berikut merupakan analisa dari data pipa yang akan kami gunakan nanti, yaitu menggunakan pipa berjenis ANSI B36,19 serta schedule-nya STD dan desain pressure serta desain temperatur yang pada slide berikut. Lalu berikut didapatkan persamaan untuk mencari performa pompa, yaitu ada daya poros, daya hidrolik, serta efisiensi pompa sentrifugal dengan perhitungan head loss mayor dan minor berdasarkan persamaan Darcy Weisbach. Di mana pada minggu keempat, progres kami tertera pada slide berikut ini. Ini merupakan Moody diagram untuk mencari nilai RE. Berikut merupakan analisis perhitungan dari pompa yang akan kami pakai nanti. Berdasarkan analisis pompa serta performa pompa, efisiensi dari pompa kami yaitu mencapai 52,43%, dan di mana angka tersebut dikatakan cukup atau bagus untuk perancangan pompa pada pipa kami. Berikut merupakan kurva dari karakteristik pompa, yang dimana pompa kami itu memakai pompa Calpeda. Yang dimana spesifikasi dari produk kami yaitu pompa Calpeda NM40 20B dengan flow 24 meter kubik per hour, di mana liquid temperaturnya itu dari minus 10 hingga 90 derajat dengan total head 45,5 M dengan insinya 2,5 dan motor powernya 5,5 kW dengan impeller materialnya cast iron. Berikut merupakan planning pompa, planning dari lokasi pompa yang nantinya akan kami gunakan, yang dimana pompa ini nanti akan diseri agar headnya mencukupi dari head request kami, sehingga tidak terjadi kavitasi. Lalu untuk aspek ekonomi, RAB yaitu totalnya ada 136,273 ribu, yang nantinya dari RAB ini itu akan lebih lengkap nanti dijelaskan dengan teman saya. Baik,
di pengerjaan tugas kami, yang dimana pada bulan Juni minggu 3 ini sudah mencapai 13 kegiatan yang sudah selesai. Sekian dari saya, mungkin dapat dilanjutkan dengan teman saya. Yes, Katen. Baik, saya lanjutkan. Jadi tadi teman saya sudah mencapai ada beberapa pembahasan RAB. Jadi di sini saya akan membahas pekerjaan dokumen-dokumen yang membahas tentang RAB-nya. Untuk RAB itu pertama ada upah material, kemudian materialnya, kemudian ada alat. Yang pertama itu upah. Nah, mungkin yang pertama tuh bagian upah ya. Nah, upah tuh kami terdapat beberapa pekerja. Nah, jumlah pekerjanya ini kurang lebih 60-an. Dengan jumlah gaji itu total hampir harga per 100 orang itu 150.000. Jadi kurang lebih 9 jutaan untuk sewa untuk gaji pekerjanya. Nah, kemudian di materialnya ini yang terpenting pertama ada kalpeda pump kantrifugalnya. Di sini itu eh, harga satuannya per unit mencapai 67 juta, hampir 68 juta dengan volumenya dengan 3 dengan per volume. Nah, dengan jumlah jadi ketika kita ingin membeli 3 ya totalnya menjadi 204 juta sekitar situ dengan ada keterangan di itu pusatnya ada di Monotaro Tokopedia. Kemudian juga ada tangki air Penguin TB 1000. Nah, ini kayak tangkinya itu yang isinya 10.000 liter dengan harga per unit itu 22.500.000. Nah, ini bisa diakses di keterangannya di Tokopedia. Kemudian ada pipa mas pion PVC AW dengan diameter 2 inch. Nah, pipa ini harga satuannya tuh 121.000. Cuma kita membeli rencana membeli 12 dengan total yang dipergunakan di RAB yaitu 1.452.000 dengan 4 dari pipa mas pion ini berada di Bina Sukses Teknindo yang berada di dalam toko hijau Tokopedia. Kemudian yang ini ada juga pipa mas pion PVC dengan diameter 2,5 inch. Nah, di sini ini yang banyak karena harga satuannya kan 165.000. Hanya saja kami itu rencana membelikan 420 unit dengan total harga mencapai 69.300.000 dengan nah ini estimasi harga pipa pasar pipanya terdapat di dalam CS per SS 2025 ya. Ada di link ide jual pipa seamless. Nah, di sini ada produknya. Kemudian di bagian elbow kita ada 2 inch, ada dua dengan diameter 2 inch. Hanya saja perbedaan sudut. Yang pertama yang sudut 90 itu harga satuannya 15.900. Kami rencana membelinya 4 4 4 buah. Jadi dengan total 63.600 rupiah. Kemudian yang 45 derajat itu kami juga merencanakan membeli 3 elbow yang 45 derajat dengan harga satuan 12.900 rupiah yang mencapai total harga 38.700 rupiah. Nah, ini bisa dilihat di estimasi distributor fitting ya 2025. Kemudian di sini juga ada T branch flow flange dengan diameter 2 inch. Untuk T-nya ini harga persatuannya itu 39.100 rupiah. Karena kami membeli 2 unit dengan 2 buah dengan harga total mencapai 78.200 rupiah. Kemudian di sini juga ada gate valve 2 inch. Nah, ini dengan merek ANSI 150 STM A216 ya. Ini agak mahal, harga persatuannya tuh 1.337.100.000. Ini rencana kami beli 2 dengan total harga 2.674.200 rupiah.
Nah, kemudian mungkin disewa alatnya tuh yang pertama untuk sewa concrete vibratornya. Nah, di sini tuh untuk sewa vibratornya per jamnya itu mencapai 67.000. Jadi kalau kami menyewa 2 jam, ya rencana menyewa 2 jam itu dengan estimasi harga 132.000 lah. Ini berdasarkan dengan AHSP Kota Surabaya. Kemudian di sini ada pekerjaan mobilisasi demobilisasi. Nah, seperti mobil demop ini sudah tertera ya 5 juta, kemudian 5 juta, ya kurang lebih seperti ini. Kemudian nah, dari total dasarnya itu mencapai 408 juta. Nah, hampir mencapai 409 juta. Hanya saja terdapat inflasi 7,68%. Jadi inflasinya meningkat sekitar seperti itu dengan total inflasi 440 juta. Jadi dikurangi PPN, maka total aslinya yaitu 1 miliar lah, 1 miliar 119 juta 114 ribu. Nah, di sini ada juga contoh perhitungan nilai inflasinya dari 2017 sampai yang sekarang Februari, mungkin yang paling ini yang sekarang ya, dari Desember 2025 sampai Februari 2026 yaitu 7,68% yang digunakan dalam perhitungan total dasar tadi. Itu sih. Oke, lanjut. Nah, di sini terdapat kurva S. Nah, dari target kita dengan realisasinya dalam apa yang kita kerjakan. Mungkin yang pertama target kita dalam 12 hari. Nah, itu masih mencapai 10%-an lah. Kemudian target kami ini meningkat. Eh, Kami mengerjakan ketika 90 harian tuh sudah mencapai 40%-an. Kemudian puncaknya tuh di realisasinya tuh terdapat di 180 harian sih. Nah, ini sudah mencapai 100% pengerjaan dari target dengan realisasinya. Dengan kenyataannya seperti itu. Hampir 3 bulanan kami mengerjakan sampai tahap 100%. Azrul. Ayo Azrul, ini enggak di-cap. Oke, share screen ya aku berarti ya. Ya, aku stop share ya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai desain PFD dari kelompok kami nanti. Ini menggunakan aplikasi Visio, di mana dimulai dari starting point-nya kita mengasumsikan menggunakan tangki penyimpanan air. Kemudian kita menggunakan jet valve. Untuk instrumentasi, alat instrumentasinya kita menggunakan water flow meter. Itu sebelum masuk ke pompa. Setelah keluar pompa, kenapa terdapat reducer di sini? Karena eh, diameter out dari pompa itu lebih kecil dari pipa yang sebelumnya. Jadi kita memperbesar di sini untuk menuju 2,5 in sesuai dengan perencanaan perhitungan diameter pipa yang sudah diberikan saya sebelumnya. Kemudian di sini menggunakan check valve juga agar tidak terjadi aliran air yang balik. Kemudian kita sesuai dengan perencanaan kita ke pompa. Kemudian masuk ke 3 endpoint di sini masing-masing menggunakan gate valve. Kenapa di sini menggunakan heater? Karena dibutuhkan temperatur 40 derajat Celcius dan T0-nya adalah 20. Kemudian masuk ke endpoint C di sini kita menggunakan pendingin karena dibutuhkan suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan masuk ke aplikasi AutoCAD 3D Plan. Pada aplikasi AutoCAD 3D Plan di sini digunakan untuk merancang perpipaannya. Kemudian nanti kita mendapatkan gambar isometrinya secara detail mengenai ukuran-ukuran sebagai dasar dalam proses nanti pengaplikasiannya. Sini dimulai dari starting point. Starting point-nya saya menggunakan ukuran skala 1:1 dengan
Google Earth, mana di sini terdapat 10 meter, 9 meter. Di sini saya menggunakan gate valve sesuai dengan BFD tadi. Namun di sini masih kebingungan memasukkan dari desain pompa. Kemudian untuk alat instrumentasinya juga masih belum juga karena perlu mengimpor file agar beberapa alat komputer atau desain instrumentasinya bisa dipasang di sini. Kemudian berikut ada di endpoint-endpointnya. Di sini Kak, saya menggunakan ada pipa endpointnya menggunakan diameter 2 inci pada setiap endpoint. Untuk melihat isometrinya saya contohkan pada endpoint A atau tim. Pada endpoint terdapat dua DWG, dua drawing. Ini untuk kayu ukurannya kita bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4-nya berbagi beberapa kita konversikan ke bangunan. Perencanaan kita adalah sampai 1 cm. Untuk di sini merupakan simbol dari gate valve yang ini menandakan gate valve-nya terbuka. Untuk starting point-nya karena terlalu panjang dibagi menjadi beberapa DWG sampai 12. So, saya klik saja satu sebagai sampel bagi subjek. Oke, jadi berikut merupakan progres dari penggunaan AutoCAD 3D Plan dengan beberapa kekurangan, jadi dengan kurangannya komponen seperti pompa dan instrumentasi komponen instrumentasi yang sudah dipasang pada perencanaan kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi CAE Pipe. Apakah share screen saya terlihat? Aman, Aplikasi CAE Pipe. Oke. Berikut merupakan progres kelompok kami. Pada untuk materialnya kita menggunakan A53 grade A stainless. Kemudian dan pada sectionnya ini kita mengatur diameter pipa yang akan digunakan. Oke. Nah, di sini terdapat restraint. Saya gunakan agar restraintnya di sini agar terdapat sambungan nantinya sehingga berasumsikan pressure-nya tidak lebih drop atau datanya dari CIP-nya digunakan sebagai dasar buat perhitungan. Kemudian berikut merupakan note-nya. Saya masih di 130. Di sini masih belum ada pompa juga. Kemudian beberapa komponen seperti flag dan lain-lain masih belum tertulis juga di sini. Sehingga progres kami datanya masih belum akurat untuk penggunaan aplikasi CAE Pipe ini. Mungkin seperti itu penjelasan progres dari penggunaan aplikasi CAE Pipe dan 3D Plan
Dari saya sekian, selanjutnya akan dikasih kalau terima kasih. Aku dari boleh deh, kelihatan nggak? Oke, baik. Ini merupakan progres dari kelompok kami mengenai aplikasi Epanet, di mana bisa kalian lihat di mana ini adalah satu titik reservoir, lalu ada 3 endpoint. Kurang lebihnya jika diproyeksikan menggunakan Google Earth itu seperti ini, demikian. Lalu eh, dilihat dari aplikasi Epanet ini mengenai tekanan dan juga velocity itu di tahap yang lebih dari cukup. Nah, dari tekanan-tekanan ini sampai ke titik A, titik B, titik C itu masih di tahap yang cukup dan tidak kekurangan tekanan. Lalu ada base demand. Base demand ini merupakan kebutuhan air di setiap daerah, yaitu ada 3 titik air di sini. Dan ini base demand-nya di angka sekitar 50. Ada 50, lalu ada yang sampai sekitar 75 sampai 100 LTM. Itu di sini ada distribusi base demand. Sini, ada distribution of pressure, di mana dari tingkat top semakin tinggi gitu, maka pressure-nya juga semakin tinggi dalam 1 meter. Ya misalnya kita bilang itu head-nya. Lalu ada distribusi of base demand, di mana base demand di sini juga terpantau cukup ya, lebih dari cukup. Lalu ada uh, energi report dari pompanya, di mana pompa 1 sampai 3 uh, menggunakan spesifikasi yang sama dengan persen intelligence 100, average efficiency 75, lalu kilowatt hour per kubiknya itu 0,20, average kilowattnya 7,21, lalu ada peak kilowattnya 7,21, lalu untuk cost per day itu masih nol. Mungkin untuk progres dari Epaneta sekian, cukup baru sekian dari kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Diva. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami mengenai pemaparan dari progres tugas typing desain kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cong.